Selamat pagi mahasiswa yang terkasih. Hari ini kita akan membicarakan mengenai teori permainan, game teori, salah satu materi dari manajemen industri pangan. Kita mulai dengan sejarah game teori. Game teori itu adalah salah satu bagian dari decision analysis, analisis pengambilan keputusan, dan ini telah diperkenalkan oleh von Neumann dan Morgenstern melalui bukunya Theory of Games and Economic Behavior yang diterbitkan tahun 1944 dan merupakan bagian dari Operation Research atau penyelidikan operasional, salah satu bidang ilmu Industrial Engineering, dan juga diperkenalkan oleh Weinstein and Weinberg melalui Clinical Decision Analysis tahun 1980. Anda tahu bahwa di sini von Neumann ini adalah sahabat dari Einstein yang setiap saat mendiskusikan perkembangan-perkembangan dunia, baik dari ekonomi, ilmu eksakta, ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Nah, termasuk salah satunya adalah Industrial Engineering. Di dalam ilmu game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Nah, di dalam hal inilah maka dikatakan sebenarnya ini adalah teori perang. Tapi dengan menyebut teori perang memang sangat menakutkan, tetapi memang intinya adalah terjadinya kompetisi dan memenangkan kompetisi itu adalah tujuannya. Penggunaan dari game teori adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan yang bersaing dalam usaha menyelesaikan persaingan disebut dengan pemain atau player yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Nah, model dari permainan itu macam-macam. Dilihat dari jumlah pemain itu ada 2 pemain, 3 pemain, hingga N pemain. Kemudian dilihat dari jumlah keuntungan dan kerugian, bercirikan macam-macam, ada 2 sebenarnya ya. Yaitu yang pertama adalah permainan dengan nilai permainan akhir jumlah 0 atau zero sum game, dan jumlah nilai permainan akhir berjumlah konstan atau bukan 0, non-zero sum game. Kemudian model permainan juga dipengaruhi oleh strategi atau jumlah strategi yang dimainkan oleh masing-masing. Kalau kita lihat ada 7 unsur dasar permainan sebagaimana tabel ini ya, nanti kita lihat. Ini contoh untuk 2 pemain jumlah 0 atau 2% zero sum game. Itu ada pemain A dan pemain B. Pemain A punya strategi A1, pemain B punya strategi B1, B2, B3. Tadi pemain A, A1, dan A2. Nah, kalau pemain A memainkan strategi A1 dan pemain B memainkan strategi B1, maka yang diperoleh adalah 1 untuk A. Strategi yang dimainkan A2, strategi pemain B adalah B3, maka yang diperoleh oleh pemain A adalah 4. Angka di sini positif menunjukkan keuntungan bagi pemain A. Angka positif di sini menunjukkan kerugian bagi pemain B. Sehingga kalau di sini ada tanda negatif, itu kerugian bagi pemain A dan keuntungan bagi pemain B.
Dari 7 unsur itu, unsur yang pertama adalah tadi, angka dalam matriks payoff menunjukkan hasil dari strategi permainan berbeda yang dapat berupa uang, market share, dan lain-lain. Untuk two-person zero-sum game, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain Paris atau maximizing player atau pemain A, dan merupakan kerugian bagi pemain kolom, minimizing player atau pemain B. Kemudian unsur yang kedua, suatu strategi permainan adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi pesaingnya. Asumsi suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Strategi pemain A, A1 dan A2, strategi pemain B, B1, B2, dan B3 tetap berlangsung sampai kurun waktu permainan itu berakhir. Unsur yang ketiga, kita lihat unsur yang ketiga, aturan permainan. Aturan permainan menggambarkan kerangka dengan mana para pemain memilih strategi mereka. Asumsinya adalah pemain harus memilih strategi mereka secara simultan, bersamaan, dan bahwa permainan berulang. Ini dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu permainan, dalam kurun waktu 1 tahun misalnya. Jadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian unsur yang keempat adalah nilai permainan adalah hasil yang diperkirakan tiap permainan atau payoff rata-rata dari sepanjang permainan, di mana kedua pemain mengikuti atau mempergunakan strategi mereka yang paling baik atau optimal. Permainan dikatakan adil atau fair itu bila nilainya sama dengan 0. Jadi yang satu, misalnya pemain A untung 1000, pemain B akan rugi 1000. Kalau dijumlah nilainya 0. Kemudian permainan tidak fair atau tidak adil, unfair, bila nilainya bukan 0. Dan ini bukan karena kesalahan hitung, tapi karena betul-betul misalnya seperti itu. Kita lanjut. Unsur yang kelima. Unsur yang kelima yaitu suatu strategi dikatakan dominan bila setiap hasil atau payoff dalam strategi adalah superior atau lebih besar terhadap setiap hasil atau payoff yang berhubungan dalam strategi alternatif. Contoh, untuk pemain B, strategi B1 dan B2 didominasi oleh strategi B3. Sehingga nanti kolom B1 dan B2 dihilangkan, sehingga otomatis pemain B akan memilih B3. Dan pemain A akan memilih A2. Aturan ini digunakan untuk mengurangi matriks payoff atau hasil dalam perhitungan. Biasanya untuk matriksnya adalah paling tidak 22. Unsur yang keenam, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan pesaingnya. Bila menyimpang dari strategi payoff, maka hasilnya akan menurun. Unsur yang ketujuh, tujuan utama dari teori permainan ini adalah mencari strategi optimal untuk tiap pemain dan mendapatkan hasil berupa berapa besarnya nilai akhir permainan. Contohnya adalah seperti tadi, perusahaan A punya strategi A1, A2, perusahaan B punya strategi B1, strategi B. Kita lihat contoh perusahaan A strategi A1 dan strategi A2, perusahaan B strategi B1
strategi B2, strategi B3. Dan hasil seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat kolom di sebelah sini dan baris di sebelah sini. Kolom di sini dituliskan sebagai minimum baris. Itu adalah minimum baris dari punya perusahaan A. Ini kan sebagai masing-masing player. Kita lihat, kita pilih yang paling kecil di antara baris ini. Untuk strategi A1. Kemudian serga A2 kita cari juga. Kemudian untuk kolom perusahaan B kita juga cari untuk nilai-nilai maksimumnya berapa. Jadi B1 maksimum 8, B2 9, B3 4. Nah, kemudian seperti kalau tawar-menawar, maka kalau penjual menawarkan nilai 10, pembeli menawar 5, maka nanti akan terjadi tawar-menawar. Misalnya penjualnya ditawar 5, otomatis tidak akan dijual, maka pembeli juga tidak akan membeli. Pembeli menawar dinaikkan misalnya 6, penjual menurunkan 9. Nah, lama-lama akan ketemu suatu kesepakatan yang dikatakan sebagai titik pelana. Nah, dari sini kita ingin tahu titik pelananya mana. Maka kita lihat untuk perusahaan A, kita lihat maksimum dari keuntungan yang ingin diperoleh itu adalah dilihat dari sini. Ini 1,4. Berarti kita pilih yang 4, maksimum dari yang minimum. Kemudian untuk perusahaan B kita cari minimax, minimum dari maksimum. Prinsip ini Anda sudah tahu ya, bahwa di sini memang ini kita bicarakan keuntungan dan kerugian. Jadi bagaimana itu prinsip-prinsip itu berlaku di dalam menentukan maksimin dan minimax. Maka kalau angka ini sama, maka dikatakan sudah terjawab. Itu adalah terjadi saddle point atau titik pelana yang jumlahnya sama dengan 4. Kemudian kriteria maksimin itu pemain baris atau maximizing player, pemain A, itu mendapatkan nilai permainannya 4, keuntungan sebanyak 4, dengan strategi yang dipakai adalah H2. Sedangkan untuk kriteria minimax itu menunjukkan pemain kolom atau minimizing player atau pemain B akan menderita kerugian sebanyak 4. Strategi yang dipakai adalah B3. Bagaimana kalau tidak terjadi titik pelana? Maka kalau tidak terjadi titik pelana, masing-masing akan membuat suatu permainan atau strategi. Dikatakan dengan strategi campuran. Strategi campuran itu adalah permainan gabungan dari beberapa strategi dengan bobot tertentu. Contohnya adalah kita diminta untuk mencari strategi dan nilai permainan dari tabel ini ya. Ini perusahaan A punya 3 strategi, A1, A2, A3. Perusahaan B punya B1, B2, B3. Kalau perusahaan A menggunakan strategi A1, perusahaan B menggunakan B1, B2, B3, berurutan ya. Keuntungannya 2, 5, 7. Kalau perusahaan A menggunakan A2, perusahaan B menjadi B1, B2, B3, maka kerugian untuk A itu adalah 1, kemudian dapat keuntungan 2 dan 4. A3 dari strategi perusahaan A dan perusahaan B menggunakan B1, B2, B3, maka nilai keuntungan bagi A adalah 6, 1, dan 9. Dan kita cek ya. Nah, ini kita cek. Ternyata memang seperti prinsip tadi ya, A1, A2 kita cari di sini. Maksiminnya ini 2 minus 1, 1. Di sini kita cari minimaxnya.
Ternyata di sini 5, 2 dan 5 berarti bukan saddle point. Sehingga terpaksa harus kita cari strategi campurannya. Strategi campuran maksudnya adalah dua perusahaan akan menggunakan kemungkinan dua strategi A1 atau A2, di sini B1 atau B2 dengan proporsi tertentu. Kita lihat perhitungannya. Oke. Nah, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah menghilangkan dominasi terlebih dahulu. Sehingga nanti baris dan kolomnya kita buat paling nggak sama ya, dua-dua, supaya mudah menghitungnya. Jadi kalau kolom dan baris yang tidak sama, ini diperhatikan bagaimana caranya untuk menghilangkan dominasi. Seperti tadi, untuk perusahaan A, ini kan yang paling merugikan karena ya kita melihat ya A2 ini kan merugikan karena dia min 1, ini kerugian bagi A. Sehingga A tidak akan memilih A2. Sedangkan B, ini dia rugi semua, tetapi rugi yang paling besar mana? 9. Sehingga B3 tidak akan dipilih oleh B. Nah, kedua strategi ini nanti kita hilangkan. Oke, kita hilangkan. Ya. Nah, tinggal jadi 2 baris 2 kolom. 2 baris 2 kolom, kemudian kita hitung maksimin dan maksimaksnya. Ternyata tidak ada titik pelana, maka kita teruskan. Ya, kita teruskan. Karena kan tidak ada titik pelana ini. Nah, ternyata ada dua cara penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu adalah dengan metode matematis. Metode matematis. Ya. Ini tadi ya soalnya sudah kita potong, tinggal 2 baris dan 2 kolom. Kemudian untuk masing-masing bagian strategi kita beri kode untuk menunjukkan proporsinya nanti. Misalnya A1 sebesar P, A3 otomatis 1 minus P. Karena ini proporsi 100% strategi kan 1. Jadi kalau A1 dipakai sebagai berapa proporsinya P, maka A3 1 minus P. Demikian juga dengan perusahaan B menggunakan B1 dan B2. B1 misalnya proporsinya Q, B2 1 minus Q. Oke. Kita lihat perusahaan A. Nah, perusahaan A, bila B menggunakan strategi B1, maka keuntungan yang diharapkan akan diperoleh A adalah, kita lihat ini, kalau perusahaan B menggunakan B1, maka keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan adalah 2 dikalikan P ditambah 6 dikalikan 1 minus P. Kalau menggunakan strategi B2, maka keuntungan yang diharapkan oleh A adalah 5 kali P ditambah 1 kalikan 1 minus P. Demikian. Demikian juga sebaliknya. Ya. Kalau misalnya perusahaan A menggunakan A1, perusahaan B kita lihat berarti 2 kalikan Q ditambah 5 kalikan 1 minus Q. Kalau perusahaan A menggunakan strategi A3, perusahaan B menggunakan B1 dan B2, maka 6 kali Q ditambah 1 kali 1 minus Q. Demikian. Nah, maka hitungannya akan menjadi seperti ini. Strategi optimal A didapatkan dengan menyamakan kedua payoff. Payoff yang sebelumnya ini kita lihat tadi. Bila B menggunakan strategi B1, maka konten yang diharapkan adalah 2P ditambah 6 kali 1 minus P sama dengan 6 minus 4P. Bila B menggunakan strategi B2, maka konten yang diharapkan A 5P tambah 1 dikalikan 1 minus P sama dengan 1 plus 4P. Nah, strategi optimal A didapatkan dengan menyamakan kedua payoff tersebut.
6 minus 4P sama dengan 1 plus 4P. Atau P akhirnya akan sama dengan 5/8 atau 0,625. Perusahaan akan menggunakan strategi A1 sebanyak 62,5% dan strategi A3 sama dengan 37,5%. Keuntungan yang diperoleh itu adalah 0,625 kali 2 ditambah 0,375 kali 6 atau 0,625 kali 5 tambah 0,375 kali 1 sama dengan 3,5. Bagaimana dengan perusahaan B? Nah, kita lihat perusahaan B. Perusahaan B, bila A menggunakan strategi A1, maka kerugian yang diharapkan didapat oleh B adalah 2Q plus 5 kalikan 1 minus Q sama dengan 5 minus 3Q. Bila A menggunakan strategi A3, maka kerugian yang didapatkan B adalah 6Q plus 1 dikalikan 1 minus Q atau sama dengan 1 plus 5Q. Sama dengan yang tadi, ya. Tadi bahwa strategi optimal B didapatkan dengan menyamakan kedua payoff tersebut. Jadi 53Q sama dengan 1 plus 5Q atau Q sama dengan 4/8. Jadi ketemunya setengah. Sehingga dikatakan perusahaan B menggunakan strategi B1 sama dengan 50% dan strategi B2 50%. Kerugian yang diderita itu setengah kali 2 ditambah setengah kali 5 atau setengah kali 6 tambah setengah kali 1, hasilnya sama dengan 3,5. Hasil antara perusahaan A dan perusahaan B seperti tadi, karena ini two person zero sum game, maka perusahaan A untung 3,5, perusahaan B rugi 3,5. Bagaimana penyelesaian yang kedua? Penyelesaian kedua adalah penyelesaian menggunakan matrik, metode analitis matrik. Angka-angka dalam tabel tadi dijadikan matrik hasil, yaitu A1, A3, B1, B3, sina 2, 5, 6, 1. Ini adalah matrik PIJ. PIJ adalah jumlah payoff dalam baris ke I dan kolom ke J. Nah, kemudian rumus yang digunakan itu adalah strategi optimal A itu adalah ini bilangan matriks 1, 1 dikalikan P adjoin dibagi 1, 1 P adjoin dikalikan 1, tapi ini dalam bentuk skalar. Jadi nanti angkanya menjadi 1 angka. Strategi optimal B adalah 1, 1 sama, cuman ini P cofactor karena adjoin. Yang pembaginya sama 1, 1 P adjoin 1, 1 juga. Dan kita lihat ya. Untuk nilai permainannya apa? Ternyata nilai permainannya adalah strategi optimal A dikalikan nilai PIJ, kemudian dikalikan strategi optimal B. Rumusnya adalah menjadi ini. Ini nilai determinan PIJ matriksnya tadi dibagi 1, 1 P adjoin dikalikan 1, 1. Matrik ya. Kemudian kita lihat ya. P adjoin itu adjoin matrik, P cof itu cofaktor matrik, PIJ matrik permainan, PIJ yang ini karena ada tanda ini disebut dengan determinan matriksnya. Nah, jawaban dari soal tadi adalah seperti ini. PIJ sama dengan ini ya. PIJ nilai matriknya berapa? 2561. P-cof-nya adalah 1, 2, minus 5, minus 6 ini ya. Ini dibalik. Yang ini dibalik, ini juga dibalik, diberi angka minus. P cofactor ini merupakan P adjoin itu merupakan P cofactor yang ditranspos. Ininya tetap, ya, ininya sama, cuman ininya dibalik. Ya, dibalik, tandanya tetap sama. Kemudian nilai matrik PIJ itu adalah
2 dikalikan 1 ditambah dikurangi 5 kali 6. 2 dikalikan 1 dikurangi 5 kali 6. Ketemunya adalah minus 28. Kemudian kita lihat di strategi optimal untuk A pakai rumus yang tadi ya. 1, 1, 1 minus 6, 1 minus 5, 2. Ini nilainya sama ya, atas ini dengan ini sama. Cuman ini dibalik 1, 1. 1 dikalikan 1 ditambah 1 kali minus 6 sama dengan minus 5. 1 dikalikan minus 5 ditambah 1 kalikan 2, ketemunya adalah minus 3. 1 dikalikan 1 ditambah 1 kali minus 6, ini kan ya, sama seperti tadi ya. Ya. Angkanya minus 5 dan minus 3 ini kan sama ini, yang atas. Dengan ini sama. Cuman setelah itu minus 5 dikalikan 1 ditambah minus 3 dikalikan 1 sama dengan minus 8. Nah, strategi A1 itu berarti yang ini. Nah, ini. Yang ini adalah strategi yang dipilih berikutnya A3. Cara perhitungan yang sama untuk yang B. Kita lihat yang B. Nah, kita lihat. Ini sama ya, cara ngitungnya tadi. 1 kali 1 tambah 1 kali minus 5, ya, minus 4. 1 kali minus 6 ditambah 1 kali 2, minus 4. Nah, ini kan sama tadi, minus 4, minus 4, minus 4, minus 4 kali 1, minus 4 kali 1 ditambah minus 4 kali 1, minus 8. Jadi B1 ketemunya adalah setengah, B2 juga setengah. Jadi itu ketemunya ya, setengah-setengah. Kemudian nilai permainannya tadi kita masukkan aja. Nah, 5/8, 3/8 dikalikan matriknya tadi, kalikan setengah-setengah. Ini kan hasilnya ya, akan sama dengan 3,5. Atau kita lihat aja 2561, kemudian ini dibagi minus 8. Kan sudah kita hitung tadi. Minus 28 dibagi 8 sama dengan 3,5. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti Anda akan mengerjakan tugas. Tugas-tugas dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selamat berlatih. Terima kasih. Tuhan memberkati.